Pada tanggal 15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pimpinan pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Soleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, apa itu, Bung? Barusan saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerang kepada Sekutu. Berarti keadaan kita semua dengan penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Ya. Assalamualaikum. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Swidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk. Begini, Bung, tadi saudara Khairul Soleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis itu benar, namun hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah. Untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Punto, Dr. Muwardi, Cudanto Singgi, dan Khairul Soleh. Begini, menurut laporan Wika dan Darwis setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tak akan kita walaupun sudah didesak seperti tadi.
Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Kudanko Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Judanto Singgi tersebut. Tepat pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Judanto Singgi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini sebelumnya, maaf kami membawa saudara sebelumnya dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia, jadi mohon pertimbangkan kembali. Bersabar, Bung kami. Kami tahu, para golongan muda tak sabar namun semua butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakannya semua dan secepatnya, saudara. Tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Judanto Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Gini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana, Saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya, diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 malam, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa, Kokai Sayute Melik, Iwakusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri ke sini? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda yang di sana sudah datang Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta, anggota-anggota PKRI lainnya mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukanlah ada kesempatan sama sekali untuk ke kediaman Laksana Maeda. Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan ke PT Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding. Minimal wakil dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Soleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut.